Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいい Kami di sini akan sedikit mencoba menjelaskan tentang sensasi dan persepsi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita akan melakukan banyak sekali interaksi dengan lingkungan sekitar kita. Salah satu hal yang sering kita rasakan interaksi kita dengan lingkungan sekitar adalah munculnya sensasi, seperti sensasi senang, suka, kenikmatan, dan lain sebagainya. Namun, sebenarnya apa sih sensasi itu? Berikut ini akan kami bahas lengkap mengenai konsep sensasi dalam psikologi. Yang pertama adalah pengertian sensasi. Sensasi adalah tahapan awal seorang manusia dalam menerima informasi. Kata sensasi berasal dari kata Latin yaitu sensatus, yang berarti dianugerahi dengan indera atau intelek. Secara lebih umum, sensasi bisa diartikan sebagai sebuah aspek kesadaran yang sangat sederhana sebagai hasil dari indera kita, seperti panas, warna, aroma, rasa, dan lain sebagainya. Menurut beberapa pendapat ahli, ini sangat banyak yang dikemukakannya. Tapi kami mengambil salah satu dari pendapat ahli yang bernama Benjamin B. Wollman. Menurut Benjamin B. Wollman, sensasi adalah pengalaman elementer yang segera, tidak membutuhkan penguraian verbal, simbolis ataupun konseptual, dan sangat berhubungan dengan aktivitas panca indera. Menurut beberapa pendapat, sensasi lebih berkaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan perasaan, namun bukan emosi. Sensasi sering digunakan sebagai sinonim dari kesan indrawi. Dan inilah ciri-ciri sensasi dan persepsi secara umum. Yang pertama, ciri-ciri sensasi yaitu sensasi lebih bersifat perasaan. Jadi di sini maksudnya adalah sensasi ini adalah sesuatu yang melibatkan perasaan. Kita harus merasakan, misalnya kita dalam menghirup udara atau mengaromakan kue, itu kita pasti akan merasakan enak atau tidaknya, sedap atau tidak sedapnya dalam sesuatu yang kita rasakan tersebut. Jadi intinya sensasi ini lebih bersifat keperasaan. Kemudian sensasi ini berbeda dengan persepsi. Kalau persepsi ini lebih berhubungan dengan kognisi. Ini maksudnya adalah kalau persepsi ini kita harus bisa memikirkan sesuatu apa yang kita lihat. Kalau belum ada nampak sesuatu itu, kita belum bisa menerjemahkan sesuatu itu. Nah, jadi intinya berhubungan dengan kognisi ini adalah sesuatu itu harus kita terlihat dulu, baru bisa kita memikirkan bagaimana sesuatu ini akan bisa kita terapkan dengan sebaik-baiknya. Ini menjadi masalah juga bagi kita semua adalah banyak orang sekarang menyalahartikan antara persepsi dan sensasi ini. Kemudian selanjutnya, sensasi juga lebih bersifat pasti, mendasar, dan merupakan fakta kasar. Ini adalah sensasi ini memang bersifatnya pasti. Ini tidak mungkin tidak pasti, karena sesuatu itu sudah kita rasakan, sudah kita nikmati. Jadi kita tidak bisa merubah atau mengulang-ulang atau menggantikan sesuatu yang telah kita rasakan tersebut. Nah, ini berbeda dengan persepsi. Kalau persepsi ini melibatkan interpretasi, prakonseptualisasi, dan bersifat bias. Ini adalah persepsi ini harus sesuai dengan konsep. Kalau konsepnya itu belum ada, kalau sesuatunya itu belum ada,
berarti kita belum bisa mempersepsikan sesuatu itu. Jadi harus sesuai konsep, harus ada sesuatu yang kita pikirkan. Dan juga persepsi ini bisa bersifat bias. Ini maksudnya adalah persepsi ini bisa terkadang salah, terkadang menyimpang dari sesuatu yang kita lihat. Jadi kadang seolah-olah gambar yang kita lihat atau sesuatu yang kita lihat ini tidak sama dengan orang lain. Pasti kita berbeda dengan apa yang telah dilihat oleh orang lain. Jadi kadang-kala ada kesalahannya, ada menyimpangnya dalam persepsi tersebut. Seperti yang dibahas sebelumnya, sensasi merupakan hasil dari penerimaan alat indera terhadap stimulus di sekitarnya. Ada beberapa jenis sensasi yang dibedakan berdasarkan alat indera penerimaan, yaitu yang pertama sensasi penglihatan, yang kedua sensasi pendengaran, yang ketiga sensasi peraba, yang keempat sensasi pengecap, dan yang kelima sensasi penciuman. Salah satu alat indera kita adalah mata yang menerima stimulus berupa cahaya. Melalui penglihatan seorang manusia bisa mendapatkan sensasi melihat keindahan pandangan di sekitar atau sebaliknya melihat keburukan-keburukan di lingkungannya. Kemudian selanjutnya sensasi pendengaran. Stimulus lain yang ada di lingkungan adalah suara yang diterima oleh indera pendengaran, yaitu telinga kita. Telinga kita berfungsi untuk mendengarkan suara manusia, hewan, atau suara lain di sekitar kita yang kemudian akan diteruskan oleh saraf ke otak. Melalui proses ini kita bisa mengalami sensasi suara indah berupa senandung lagu, musik, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya sensasi peraba. Kulit merupakan indera manusia yang terluas dan paling luar. Selain melindungi organ dalam tubuh dari lingkungan luar, kulit juga berfungsi sebagai indera peraba. Melalui kulit kita bisa mendapatkan sensasi lembut atau kasarnya suatu permukaan benda, hingga merasakan sensasi rasa sakit saat kulit terkena benda tajam. Sensasi selanjutnya yang bisa kita rasakan adalah sensasi rasa lezatnya makanan buatan ibu, hingga sensasi pahitnya meminum obat. Sensasi ini dapat dirasakan akibat adanya reseptor di indera pengecap, yaitu lidah kita. Setiap makanan atau minuman, bahkan zat lainnya yang masuk ke dalam mulut akan bersentuhan dengan lidah kita, yang akan direspon dengan sensasi rasa yang berbeda-beda. Yang terakhir adalah sensasi penciuman. Sensasi penciuman yang didapatkan oleh alat penciuman kita yaitu hidung. Melalui alat indera ini, kita bisa merasakan sensasi wangi atau bau yang tidak sedap. Kita pun bisa mencium aroma lezat masakan dari restoran favorit kita melalui indera ini. Proses terjadi sensasi. Proses terjadi sensasi merupakan dalam merasakan sensasi-sensasi di atas melalui panca indera. Terdapat proses yang terjadi. Penerima stimulus oleh panca indera kita memang tidak berhenti di tahapan menerima saja, melainkan akan dilanjutkan ke otak untuk kemudian diterjemahkan menjadi sebuah arti tertentu. Namun pada sensasi stimulus yang diterima ini masih belum diberi makna khusus. Proses sensasi tersebut adalah seperti berikut. Proses sensasi terbagi menjadi 3. Pertama, proses penerimaan stimulus, proses fisiologis, dan ketiga proses psikologis. 1. Penerima stimulus adalah proses fisik yang terjadi. Di proses ini, stimulus akan diterima oleh alat indera yang bertugas. Misalnya, stimulus berupa suara akan diterima oleh telinga, stimulus berupa suhu dingin diterima oleh kulit, dan seterusnya. 2. Proses fisiologis, di mana stimulus yang diterima oleh panca indera akan diterima oleh saraf sensorik dan dilanjutkan ke otak. Ketiga, proses psikologis, berlangsungnya pemrosesan stimulus di otak yang membuat individu
tersebut bisa menyadari apa yang diterima oleh panca inderanya. Faktor-faktor terjadi sensasi. Dalam terjadinya proses sensasi tersebut, ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhinya. Faktor yang pertama adalah faktor eksternal, seperti jarak stimulus ke alat indera, lama terjadinya stimulus, dan lain-lain. Faktor eksternal ini bisa mempengaruhi signifikansi stimulus untuk diterima oleh saraf dan otak, serta apakah sensasi yang dirasakan menjadi kuat atau tidak. Selain faktor eksternal, juga terdapat faktor internal yang mempengaruhi sensasi. Misalnya kondisi alat indera yang menerima stimulus apakah dalam keadaan baik atau tidak. Faktor internal ini lebih pada fungsi alat indera manusia itu sendiri. Maka bagi beberapa orang yang mengalami kekurangan kondisi fisiknya, bisa juga mengalami gangguan pada sensasi yang dirasakannya. Konsep sensasi dalam psikologis dianggap memang memegang pengaruh penting terhadap perilaku manusia. Dari sensasi yang dirasakan akan memunculkan respon yang selanjutnya dapat menentukan reaksi terhadap stimulus yang diterima tersebut. Namun hal ini tidak berdiri sendiri, karena fungsi kognitif kita pun akan terandai dalam menentukan perilaku. Maka konsep sensasi dalam psikologi sangat berkaitan dengan kemampuan kognitif serta perasaan manusia untuk menghasilkan perilaku manusia. Ya. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan persepsi? Pengertian persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor, yaitu indera, baik indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan perabaan. Menurut para ahli, salah satunya menurut Robin S.P., mendeskripsikan bahwa persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera, kemudian dianalisa, diinterpretasi, dan kemudian dievaluasi sehingga individu tersebut memperoleh makna. Adapun jenis-jenis persepsi diantaranya ialah persepsi visual, persepsi auditori, persepsi perabaan, penciuman, dan persepsi rasa. Yang pertama ialah persepsi melalui indera visual. Indera visual ialah indera penglihatan, yaitu mata. Persepsi ini adalah persepsi yang paling awal berkembang pada bayi dan memengaruhi bayi memahami dunianya dengan cara melihat. Yang kedua ialah persepsi melalui indera auditori. Persepsi auditori didapatkan dari indera pendengaran, yaitu telinga. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang didengarnya. Yang ketiga ialah persepsi melalui indera perabaan. Persepsi perabaan yaitu persepsi yang didapatkan melalui kulit. Seseorang bisa mempersepsikan sesuatu melalui pemahaman pengalaman dari apa yang dia sentuh. Misal, dia tersentuh benda tajam atau tersentuh benda dingin. Yang keempat ialah persepsi melalui indera penciuman. Persepsi melalui indera penciuman ialah persepsi yang didapatkan dari indera hidung. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari indera hidung yang dirasakannya. Dan yang terakhir ialah persepsi melalui indera rasa. Persepsi rasa pengecapan yaitu jenis persepsi yang diperoleh melalui pengalaman yang pernah dirasakan dari lidah atau indera pengecapan. Seseorang bisa mempersepsikan sesuatu melalui dari apa yang pernah dirasakan atau diucapnya. Proses terjadinya persepsi. Menurut Hamka, proses terjadinya persepsi melalui tahap-tahap sebagai berikut. Tahap pertama merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman atau proses fisik, yaitu proses ditangkapnya suatu stimulus objek oleh panca indera. Tahap kedua merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologis, yaitu proses diteruskannya stimulus atau objek yang telah diterima alat indera
melalui syaraf-syaraf sensoris ke otak. Tahap ketiga merupakan proses yang dikenal dengan nama proses psikologis, yaitu proses dalam otak, sehingga individu mengerti, menyadari, menafsirkan dan menilai objek tersebut. Tahap keempat merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi, yaitu berupa tanggapan, gambaran, atau kesan. Macam-macam persepsi terbagi menjadi dua, yaitu external perception dan self-perception. External perception yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar diri individu. Yang kedua, self-perception yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsang yang berasal dari dalam individu. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah dirinya sendiri.